Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam GKK Menyapa Gereja Kristus Ketapang hari ini. Puji Tuhan, kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan sukacita di dalam hidup kita di tengah-tengah situasi dunia yang bergejolak dan berdinamika. Tapi kita percaya janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Menjelang Jumat Agung dan Paskah, bila kita kembali merenungkan cinta kasih Tuhan yang besar di atas kayu salib, kita merenungkan firman Tuhan. Mohon kita pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan. Sampai dengan hari ini dan pagi ini, kami berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan janji Tuhan yang terus mengiringi kami. Aku menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Di tengah dunia yang bergejolak, di tengah dunia yang terus berubah, kami percaya Tuhan mengendalikan semuanya ini. Oleh karena itu pimpinlah kami, sertai, dan Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita akan membaca dan merenungkan beberapa ayat dari firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara, kejatuhan manusia dan kejatuhan iblis diawali dari kesombongan. Ketika Tuhan menciptakan terang, menciptakan Lucifer, mereka ingin seperti Tuhan. Kata Yesaya, dia ingin menyamai Tuhan, tetapi Tuhan menjatuhkan. Dan di dunia dan di bumi itulah iblis terus bekerja. Kesombongan awal adalah kejatuhan. Saudara, Tuhan datang ke dunia, kita melihat satu teladan yang luar biasa yang harus dilakukan para murid dan para orang percaya, yaitu kerendahan hati. Ketika kita sombong, kita cenderung untuk jatuh. Tetapi kerendahan hati itulah yang membuat Tuhan mau mengangkat anak-anaknya, orang pilihannya, menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, Tuhan berkata kepada murid, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Satu posisi yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan dan guru itulah dari kedatangannya, kelahiran, kematian, bahkan dan pelayanan, dia memberikan satu teladan. Sebelum dia masuk di dalam masa itu, dia mengambil satu peristiwa, yaitu dia membasuh kaki murid-muridnya. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak mungkin. Kalau orang-orang dunia mengatur dunia, pembesar-pembesar dengan kekuatan, dengan keperkasaan, dengan tangan besi. Tetapi Tuhan yang datang ini, pemimpin kita,
Dia memakai kasih yang luar biasa kepada murid-muridnya. Terlebih bukan hanya perkataan, tapi dia melakukan dengan perbuatan. Saudara, dia katakan, kalau kamu menyebut aku dan guru melakukan pembasuhan kaki kepada kamu semua, harusnya kamu juga demikian di antara kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan minta di dalam pelayanan bukan dengan kesombongan, bukan dengan ketinggian hati, tapi dengan kerendahan hati seperti yang diajarkan Tuhan. Pada waktu dia membasuh kaki Petrus, yang kalau kita tahu sekarang dia adalah pemimpin gereja di dunia ini, dia katakan, kamu berbahagia. Satu hari nanti kamu akan mengerti dan kamu berbahagia. Saudara, melalui pelayanan akan datang kebesaran. Melalui kerendahan hati, Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kita melayani Tuhan, kita ada di dunia ini, Tuhan minta, hendaklah kamu saling merendahkan hati, merendahkan diri. Sama seperti Kristus, yang walaupun rupa Allah, dia tidak menganggap satu kesetaraan yang dia ambil, melainkan dia mengosongkan dirinya menjadi rupa manusia. Dan untuk itulah dia taat. Dia memikul salib sampai mati di kayu salib. Paulus katakan, karena itulah Allah meninggikan diri, meninggikan dia, sehingga sampai semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin gereja diwarnai dengan kesombongan, ketinggian hati, kecongkakan. Tapi menjelang Jumat Agung dan Paskah, marilah kita melihat satu teladan Kristus, yaitu mari kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling melayani, saling mengasihi. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ada satu kebahagiaan, ada satu berkat, sukacita, jikalau kita melakukan firman Tuhan ini. Mari saudara, kita menyambut Jumat Agung dan Paskah dengan memandang kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Raja yang telah datang ke dunia dalam kerendahan hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas dunia, di sorga. Dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Ajar, bimbing, sertai kami, supaya kami berjalan dalam jalan Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani sesama, di dalam bergerak maju di dalam pemberitaan Injil. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam hidup kami. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua saudara kami yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati kami semua. Topang kami dengan kasih dan kuasa Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sekali lagi berkati semua saudara kami. Mungkin yang berusaha, yang berjuang di tengah-tengah situasi yang tidak menentu di tengah dunia ini. Kuatkan dan ajar mereka untuk percaya dan berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati gerejamu, gereja Kristus, dimanapun kami melayani.
Tuhan topang kami. Yang lemah dan sakit, biarlah Tuhan beri kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan menopang hidup kita. Tuhan beserta kita. Amin.